Aslinya di Sulawesi, Makassar. Sulawesi. Buka cabang di Jakarta. Buat cabang di Jakarta. Bapak masarinya di Purwakarta. Masar di Purwakarta. Oh. Udah berapa tahun tuh ikut? Ngikut Cahaya Madinah dari setelahnya pandemi. Oh pandemi. Yang jelasnya tahun 2020 lah. 2020. Karena awal pandemi itu ya jemaah sudah ada, punya saat tidak bisa diberangkatkan, takut kenapa-kenapa. Nah Bapak kesini sama siapa? Sendiri sama nih. Sendiri. Nah sebelum Bapak masarin umroh, apa kegiatannya tuh sebelum main umroh? Kegiatan di kampung tuh, kalau orang kampung saya disebutnya ustadz di kampungnya. Ustadz. Jadi suka kegiatan apa? Kegiatan di pengajian, ada ziarah ke makam-makam wali songo gitu. Kegiatan selain itu tani gitu. Itulah kegiatan Nah sehari. Ustadz punya jamaah pengajian enggak? Ada jemaah pengajian. Cuman anak-anak mah sementara dilola sama adik. Sama adik. Nah Ustadz ngelola yang mana? Bapak-bapaknya aja, jamaahnya aja. Ngajinya setiap hari apa seminggu berapa kali? Kalau seminggu punya pengajian 3 kali. Seminggu 3 kali. Malam Selasa, malam Kamis, malam Jumat. Sampai sekarang masih berjalan nggak tuh? Masih. Ustadz yang ngajar sendiri atau ada yang nemenin? Ada yang nemenin, seperti malam ini, malam Kamis. Ada juga acara. Ada teman di sana. Ini malam Kamis. Iya. Yang isi siapa? Yang isi ya temen lah. Oh iya. Saya mau ada acara ke Bogor. Tolong pengajian minta diisi dulu sementara. Nah jamaahnya tuh berapa orang tuh? Nggak banyak. Yang Ustadz nggak banyak, kelola. paling 25-30-an. Berapa? 25-30 lah kalau full-fullnya. Kalau jamaah kumpul semua 50-an mah ada. 50-an. Satu majelis itu. Kalau kumpul semua mah lagi kumpul semua. Oh iya. Nah ini maksain ke RDAY apa nih kalau boleh tahu Ustadz? Ustadz maksain ke RDAY apa hajatnya Ustadz? Sementara ini karena saya lagi menjalankan usaha agen umroh itu. Ya. Sementara supaya mudah lah merekrut orang itu. Oh iya. Sementara ini saya dikasih waktu untuk pemberangkatan tanggal 5 Juli. Keberangkatan 5 Juli. 5 Juli. Udah dapat jamaahnya belum Ustadz? Baru dapat 5. Baru dapat 5. Dapatnya dari mana tuh yang 5? Yang 5 tetangga kampung. Tetangga kampung. Yang satu desa, ada yang satu kampung, satu beda desa. Tetangga kampung lah. Nah Ustadz dapat jamaahnya gimana tuh masarinnya? Apa dari rumah ke rumah atau dari majelis ke majelis promosinya? Yang jelas dari rumah ke rumah. Door to door? Door to door. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Saya mau nawarin umroh, mau ikut gak gitu. Seperti itu. Terus tetangga rumah ngomongnya gimana? Ya, iya saya mau ikut. Kalau yang nyambung ya langsung nyambung gitu. Kalau yang enggak, ada waktu, enggak ada biaya. Ada biaya, enggak ada waktu. Yang jelas mah ya biayanya belum full gitu, belum ada, itulah alasannya. Nah berapa tuh kalau ikut umroh sama Ustadz tuh bayarnya? 31. 31. Itu paspor yang bikin Ustadz atau paspor yang bikin PT semua itu all in. 31 juta tuh udah semuanya biaya di sana. Yang biayain Cahaya Madinah semua. Ya, Jadi dia cuman modal KTP doang sama kakak. Modal KTP, kakak, akte atau akta nikah. Akta nikah. Iya. 31 juta. Di Madinah nginep di hotelnya di mana, Ustadz? Nggak tentu, kadang-kadang di Andalus, kadang di Konkron. Seperti yang kemarin tuh di Andalus. Saya kemarin awal Ramadan berangkat. Nah kalau Ustadz berangkatin minimal berapa tuh Ustadz sampai ikut berangkat?
Jadi minimal saya 10-1 buat saya tuh. 10-1 Kalau 5 Ustadz cuma dapat duit berapa tuh per jamaah? nggak bisa berangkat. Jadi dapat fee-nya berapa per satu Dikasih jamaah? mah dikasih lah gitu. Hah? Dikasih alhamdulillah. Berapa per satu jamaah? Ya ada yang 1,5, ada nyampe 2 gitu. Jadi kalau bisa berangkatin 10 dapat 20 juta. Iya, Plus bisa berangkat. bisa berangkat. Oh iya. Bayarnya 31 juta. Iya, iya. Jadi datang ke RDI hari ini maksain ikut privat nih yang 2 juta. Apa hajatnya? Supaya gampang merekrut orang calon jemaah gitu. Oh iya. Triknya seperti apa? Apa? Triknya seperti apa kalau sementara istilahnya pengalaman atau ilmu yang dibagikan sama PT sudah saya praktekkan. Tapi ya kadang-kadang orang didatangin tuh belum siap lah. Itulah inilah. Ya, Banyak alasan. banyak alasan. Pengennya tuh ngomong tuh. Ya Maunya siap, tuh gitu. setiap ustadz datang ke rumah orang tuh dia langsung berangkat. Ya, pengen Dan kalau seperti bisa itu. berangkatnya sekeluarga. Iya, amin. Suami, istri, anak, mantu, cucu. Amin dia seperti itu. Ya kan? Jadi sekali berangkat satu rumah berenam. Berenam. Jadi kalau 10 rumah, 60 rumah, 60 orang. Iya. Gampang Ustadz. Iya. Kalau Ustadz mau datang ke rumah tamu yang mau didatengin, wajib ngeremes alat kelaminnya. Ustadz buat salaman sambil ngomong. Yang saya ajak semuanya ngikut. Sekeluarga. Dan bayarnya tunai. Jadi kalau Ustadz sebelum masuk ke rumahnya, tamu itu yang kita mau ajak umroh, wajib Ustadz remes dulu alat kelaminnya di luar. Iya. Nah, sebelum masuk. Jadi pada saat Ustadz mau ketuk pintu, sebelum ngetuk, remes dulu alat kelaminnya. Kepel. Pada saat masuk buat salaman. Sekeluarga berangkat umroh sama saya. Juli tanggal 25. Begitu. Nanti Ustadz datang lagi ke rumah yang lain. Remes lagi. Ketuk dulu. Remes sambil dia mau bukain kan. Ada jeda. Kesempatan jeda waktu tuh buat ngeremes. Nanti buat salaman. Pasti. Nah, Ustadz juga sebelum berangkat wajib di rumah sebelum keluar dari rumah remes alat kelaminnya, usap di mukanya Ustadz. Semua yang natap saya berangkat sama saya. Semua yang natap saya berangkat sama saya. Semua yang nanti yang natap Ustadz pasti berangkat. Nggak mungkin enggak. Nanti Ustadz paksain sedekah subuh wajib. Mau berapa aja wajib sedekah subuh sesuai dengan hajatnya. Malah kalau Ustadz nekat, kira-kira saya dapat komisinya 3 juta. Nah Ustadz paksain sedekah subuhnya 100.000 tiap hari. Ada jamaah nggak ada jamaah, paksain sedekah subuhnya 100.000. Saya juga begini Ustadz. Ada tamu nggak ada tamu, anak yatim wajib disantunin. Ada tamu nggak ada tamu, anak yatim wajib dikasih makan. Ada tamu nggak ada tamu, anak yatim liburan keluar kota. Ada tamu nggak ada tamu, anak yatim umroh. Begitu. Jadi bos mesti lillahi ta'ala. Jangan karena aduh saya nggak ada uang. Nggak boleh paksain. Lebih baik kita istilahnya merih. Makannya sekali sehari atau 2 kali. Tapi buat sedekah, lihat hasilnya. Tamunya banyak aja. Tamunya banyak. Ini kalau saya umumin. Besok tanggal 25 Juli. Kita mau berangkat umroh. Buat teman-teman yang mau ikut. Boleh daftar. Bayarnya 31 juta. Udah 200 orang yang antri pada pengen ikut. Coba bayangin. Cuman ngobrol doang begini. Udah 200 orang. Coba kalau saya dapat fee-nya 200.000 aja. Dapat berapa tuh duitnya? Hah? 2 juta aja. Dapatnya berapa tuh komisinya? 400 juta. 400 juta. Nah 400 buat apa buat saya? Buat saya bagiin aja teman-teman. Buat pendamping.
Kalau 200 kan 10 dapat 1 ya. Berarti kalau 200 dapat berapa itu? 20 yang berangkat. Plus ada 400. Bisa buat nyangonin dia yang pada mau berangkat. Tuh. Jadi lillahi ta'ala. Tidak berharap. Kalau ustadz kan kadang berharap. Nah jangan. Kuncinya itu. Nanti diajarin ya. Bapak yang duduk kasih mic-nya. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Hasan Basri. Hasan Basri. Ya, Tinggal di mana? Pulau Gadung. Pulau Gadung. Ya. Umur berapa? 63. 63. Di rumah tinggal sama siapa aja? Istri tadi Istri sakit. sakit. Jadi istrinya duduk di bangku, suami duduk di bangku. Iya. Gubrak. Umurnya berapa istrinya? 63. Ibu bapak umurnya? 63. 63. Oh lo seumuran nih kawin dulu. Kok bisa sakit? Bapak sakit apa? Istri sakit apa? Bapak duduknya di bangku, ibu duduk di bangku. Bapak sakit apa? Stroke nih sebelah. Stroke. Udah berapa tahun? 3 tahun. Hah? 3 tahun. 3 tahun. Ya. Datang ke RDI apa keinginannya? Pengen berobat, pengen sembuh. Gampang. Kemarin ada tamu RDAY datang dia sakit stroke. Tangannya nggak bisa begini. Ya betul. Makannya gini. Bapak, ibu masih pakai celana dalam nggak? Nah, Kayak pempes. oh nggak pakai celana dalam? Enggak, kayak pempes. Oh, Kencingnya bocor aja dia. apa? Makanya kencingnya tos aja. Oh kencingnya dol. Iya. Oh udah dol alat kelaminnya. Pas sakit aja. Apa? Pas sakit. Oh pas sakit. Jadi udah dol. Biar nggak dol dipasang NCB mau nggak? Yang buat listrik tuh. Jadi kalau pas pipis jeplak, plak. Gampang pak. Hmm. Obatnya gampang banget. Oh. Pak Haji, sini carain gatal. Gatal. Apa? Badan saya gatal. Gatal. Terus kaki udah kayak dengan ngikat. Kakinya Udah kayak dengan ngikat di jalan. ada yang ikat. Iya. Perasaan udah gak bisa jalan lah. Nggak bisa jalan. Ya udah kayak ada ngikat. Oh ada yang ikat. Oh iya. Nah bapak dulu waktu muda umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Apa kegiatannya? Dagang. Yang dijual apa? Sayur mayur. Sayur mayur. Matang apa mentah? Mentah. Dagang di mana? Di rumah. Rumahnya di mana? Di Pulau Gadung. Belanjanya di mana? Di Bekasi. Di Di- Klender. Jatinegara. Oh iya, terus dagang di rumah. Iya. Berapa lama tuh berarti dagang? 22 tahun. Wow, 22 tahun. Selain dagang pernah apa lagi tuh? Gak pernah. Pernah Ya. nyari duit nyala-nyalain itu. Ada yang jual kebun, jual sawah. Saya Sawah di mana? Kebun di mana? Kan dulu masih banyak sawah. Di Pulau Gadung. Di Ngetanik Bekasi. Oh iya. Iya. Ya. Nah, ini Bapak tahu RDI dari mana? Dari teman Haji Suwandi namanya. Dia ngomong apa tentang RDI? Ayo ikut. Kalau mau berobat, pengen sembuh. Gitu, kata Haji Suwandi. Pas kemarin saya datang. Katanya kalau privat yang 2 juta malam. Jadi saya lama dari pagi pulang dulu dah. Gitu. Oh, tadi udah kesini pagi. Tadi habis. Oh, kemarin udah. Iya. Saya Hah? pulang. 2 minggu lalu udah kesini. Iya. Oh, ini sekarang kesini lagi. Iya. Nah, kesini Bapak selain sama istri sama siapa lagi? Ada anak. Ini anak. Iya. Anaknya berapa? Anak 9 mati atuh. 9 mati 1. Laki semua. Laki semua. Kenapa nggak nambah lagi 2 lagi? Aku keburu sakit. Oh keburu sakit. Kalau nggak sakit lo bunting ya bini lo ya. Dasar lo ya. Tukang buntingin ya. Kasian bini lo tuh udah megap-megap sampai alat kelaminnya dol. Iya. Gara-gara lu ditoblos dol.
Oh, jadinya anaknya 9. Jadi anak yang 9 ada gak yang serumah? Ada Berapa orang? 1, 3. 3. Oh iya 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 iya. Iya. Jadi ini diponis sama dokter sakit stroke. Iya, Udah 3 tahun. udah 3 tahun. Jalannya nggak bisa. Iya, No, nggak normal, mesti dituntun. iya. Kalau jalan sendiri nggak bisa. Nggak bisa jatuh. Jatuh. Oh. Ini kaku. Kaku. Gampang Pak obatnya. Bapak beli belut, Ya. lindung, dikepretin di belut. Dipecutin. Cutin. Ya. Sehari 3 kali. Sekali mecut 9 kali. Pagi, siang, sore. Ya. Ada lagi? Ini Pak Ustadz, saya mau nanya. Kan saya dapat warisan. Apa? Dapat warisan Ibu dapat warisan Iya. dari dari Bapak. Bapak, Iya, suami, enggak, adik. bapak kandung, Iya, orang tua. iya. Emang masih hidup orang Udah tuanya? meninggal. Meninggal. Berapa bersaudara? 9, 6. Terus? Baginya kagak rata. Hmm? Baginya kagak rata. Baginya nggak rata. Ibu kebagian apa enggak? Bagian. Kebagian. Iya. Sekarang harusnya berapa, dapatnya berapa? Kan dapatnya 1.200.000.000 katanya. 1.200.000.000. Ibu harusnya dapatnya 1.200.000.000. 200. Harusnya dapatnya berapa? Tahu ya? 1.200 kali ya. Harusnya 200 ya Pak. 200 juta. Iya. Coba Bapak bantuin ngomong. Jadi begini, adik punya tanah tinggal 1.200. Dijual sejuta. Jadi 1.200.000.000. Cuma dibagi 10 juta. Oh, ini cuma dapat 10 juta. Dibagi. Ibu cuma dibagi dapat 10 juta. Iya. Ah? Harusnya dapatnya berapa, Pak? Secara 200 per orang. 200. Iya. 200 juta per orang. Iya. Jadi dipotong diembat 190. Iya. Oh iya. Sekarang pertanyaan saya. Hmm. Ibu mau dibayar 190 tunai, Iya. penyakitnya nggak sembuh, atau mendingan yang 190 nggak terima, penyakitnya sembuh. Pilih yang mana? Nah, mau sembuh. Milih sembuh. Iya. Berarti yang 90 jangan diingat-ingat, Iya, bisa gak? Iya, bisa. Ya tuh bisa bos. Jadi dia jangan ingat-ingat yang 190, tapi penyakitnya sembuh. Campur. Hah? Nggak ikut campur. Nggak ikut campur. Takut salah. Oh bapak nggak mau ikut campur? Iya. Oh iya. Jadi ibu nggak boleh ingat-ingat yang Iya, 190 iya, juta, lupain. iya. Tapi penyakitnya sembuh. Iya. Nanti alat kelaminnya normal, kencingnya nggak pakai pampers. Iya. Bisa? Bisa. Karena ibu masih muda, 63, 60 berapa? 63. Masih muda bu, masih muda banget. Kemarin ada tamu saya umurnya 69 tahun, nyupir sendiri dari Jogja ke sini, betul? Iya. Ibu 63, dia 69, ibu harus sehat. Iya. Bisa lihat cucu-cucu ke pelaminan. Insya Allah. Nah makanya pakai belut ya. Iya. Terus yang 190 jangan diinget-inget lagi ya. Iya, iya. Ada lagi ya pertanyaan? Enggak udah. Udah, yuk ibu apa? Depannya. Ngapa Ji? Assalamualaikum. Ya boleh, Kenapa mau nanya dikit? boleh. Lupa deh saya ngomong. Coba remas-remas dulu alat kelaminnya biar ingat. Nah remas, remas. Remas, nah tuh ingat. Lindung. Ya. Lindung yang mati apa yang hidup? Belutnya yang hidup. Licin dong. Nanti dipegang pakai kainnya yang kasap. Oh gitu. Jangan pakai tangan. Pakai yang kasap. Iya. Atau pakai abu gosok. Biar nggak kasap. Iya. Pakai abu gosok, pegang, belut, pecutin. Iya kan belut licin takut jawab gitu-gitu. Enggak, licinan alat kelamin bapak dibandingin belut. Alat kelamin bapak lebih licin lagi, bisa masuk ke lubang, bisa berojol 9. Iya iya. Ini kedodo, ini sampai kebobolan nih 9 ya. Tenang, nanti kita tutup bobolnya ya. Pakai NCB listrik. Pakai itu, pakai apa namanya abu gosok.
pegang abu gosok, pegang kepalanya. Jadi Bapak jangan ngambil air di dalam. Jadi belutnya ditaruh dulu di yang buat nyantenin, apa namanya itu? Saringan. Yang buat nyantenin. Kan nanti kan dia itu atau pakai itu yang dari bambu, apa tuh namanya itu? Serokan. Ayakan. Ya. Nah, nanti baru Bapak ambil. Pecutin. Nah, mecutinnya tuh mesti pakai itu jepitan atau pakai itu. Nanti kalau belutnya meninggal, jangan dikubur, digoreng ya. Gitu. Buat makan boleh nggak? Boleh. Boleh. Manjur. Iya. Yuk, Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Ani dari Sukabumi. Ya. Saya ada hajat pengen punya modal. Ya. Sekarang kegiatannya apa? Sementara ini saya enggak, waktu sebelumnya ada juga tapi tidak memungkinkan, tidak menguntungkan, jadi saya tinggalkan, enggak mau buat lagi. Jadi sekarang saya mengamalkan ilmu RDAJ saja. Ya. Ada tamu saya dari Riau, dia buka warung, warungnya ditutup. Selama Ramadan dia praktekin ilmu RDAY. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Alhamdulillah cair 100 juta. Dia datang kemari buat privat. Ada lagi tamu saya tadi yang tinggalnya di Pasuruan, anaknya di Gresik. Dia praktekin ilmu RDAY, dagang gorengan. Alhamdulillah cair 250 juta. Dia paksain tadi buat privat yang 10 juta. Umurnya udah tua, suaminya 70, istrinya umurnya 65. Dagang gorengan. Cair 250 juta. Tanda terima kasih saya sama dia, saya kasih hadiah HP Samsung. Betul gak? 2. Saya beli kasih HP Samsung 2. Ini saya bawa ke toko HP. Tanda terima kasihnya. Terus saya kasih duit tadi 3 juta. Iya saya kasih 3 juta kan tadi. Sejuta. Karena saya salut. Umurnya udah tua. Maksain ilmu RDAY terkabul. Bisa cair 250. Nambahnya praktekin. Ya. Bisa? Bisa. Bapak bisa? Insya Allah. Oke. Bos ajarin. Yang 3. Baik. Nyambung ke Pak Ridwan. Ya. Pak Hasan Basri. Ya. Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak Hasan Basri saingan dagangnya banyak dulu. Saya sekampung Sekampung. 2 orang. Berapa? Sekampung Pulau Gadung, yang ramai saya doang berdua. Yang di rumah 10 orang. Enggak, yang dagang berdua. 2 warung satu kampung. Saya doang berdua yang rame. Oh, yang ramai hanya 2 orang. Iya, Jadi bersaing ya. iya. Cari pelaris berarti. Hah? Cari pelarisnya Enggak. kemana aja? Waktu itu saya punya inisiatif diri. Oh, Saya bangun malam baca surat Al-Fatihah 100 dulu waktu dagang. oh, Sekarang berhenti, berhenti. kagak udah gak baca-baca Fatihah. Oh iya. Nggak pernah ke orang pinter ya? Enggak, Oh enggak. Ya, berarti sakit murni. ya. Ya, baik. Baik Bapak sekalian, ini agar apa yang dihajatkan bapak-bapak, ibu-ibu, baik terkait dengan hajat sehat Ya, maupun hajat harta, modal, jamaah, itu kita kan punya hajat maksa iya, kepada Allah. iya, Ekstrim hajat kita. Iya. Bagaimana sebulan berangkatkan 200 orang. hmm, Bagaimana langsung sehat keluar dari sini. iya, Bagaimana punya modal 10 miliar. Kunci utamanya ilmu dasar RDAY, kalau kita punya hajat yang ekstrim, hajat yang memaksa, maka kuncinya kita harus bikin takjub Allah. Harus bikin takjub Allah. Mengerjakan ibadah, mengerjakan sesuatu yang tidak biasa dikerjakan oleh orang pada umumnya. iya.
harus lebih dari orang pada umumnya. Pak Hasan Basri sudah membuktikan dia berhenti untuk amalannya sudah jadi sakit. Iya. Iya. Justru sakit itu harus ditambah ibadahnya, harusnya gitu. Artinya kita harus ibadah ekstrim yang pertama. Yang kedua harus sedekah ekstrim. Pilihannya ini dan atau. Maksudnya boleh dua-duanya, lebih cepat atau pilih salah satu. Kalau mau hajat terkabul dengan sedekah ekstrim dan ibadah ekstrim, pasti karena terbangnya dengan dua sayap. Iya. Jalannya dengan dua kaki. Bisa terbang cepat. Sekarang yang ibadah ekstrim dulu. Apa ilmu dasar RDAY yang harus dikerjakan, harus diamalkan, yang merupakan ibadah ekstrim? Pak Ustadz pasti sudah ngerjain, tetapi harus istiqomah, harus konsisten. Belum istiqomah sih udah setahun sih. Iya. Dulu kesini tuh sama keluarga. Oh, pernah ke sini? Iya, harus konsisten karena hajatnya maksa. Bagaimana Allah akan bikin takjub karena kita nggak bikin takjub Allah. Biasa-biasa saja, maka ya sekedar bertahan hidup saja bisanya. Yang pertama harus bangun jam 12. Jam 00, jam 12. Senyum, harus senyum, diajak senyum bapak ibunya. Nah, dengan senyum senang, nanti akan imunnya keluar dengan senyum. Nanti diajari senyumnya Pak Haji Margo. Ya. Dengan imun, bisa jadi karena mikir yang 190 juta tadi, kepikiran ya jadi berat bebannya. Itu harus dilupakan. Masnya harus melatih beliau untuk senang, biar senyum. Bangun, senyum, karena bersyukur kan, bangun tidur kan harus bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Terima kasih Allah yang telah menghidupkan kembali. Ya, alhamdulillah, kita bersyukur masih diberi umur panjang, masih sehat, bisa makan nikmat walaupun dengan kondisi ini. Harus disyukuri dulu aja, tidak boleh mengeluh. Kemudian diberikan rezeki panjang, pernikahan panjang, tutup dengan punya pendapatan 10 miliar setiap bulan, biar senang hati kita. Tapi saya belum dapat. Iya, belum, kan diucapkan hajatnya. Mandi jam 00, bangun tadi dilanjutkan dengan mandi. Berani mandi, Pak? Berani. Hasan Basri. Berani. Mandi pakai daun pandan. Pandan. Iya. Ada airnya tapi. Dimasak ya? Hah? Dimasak ya? Enggak. Air bak mandi kasih daun pandan 9 lembar. Mandi sehat. Iya. Setiap hari. Di samping yang Pak Haji sampaikan tadi. Mandi. Kalau mandi dimandiin. Mandi. Mandi sendiri. Pakai keran itu. Oh, pakai Keran. shower. Daun pandannya ditaruh di atas biar kesiram shower. Grujukan disiram semua. Ya. Terus sholat tahajud. Bisa lah duduk? Masih bisa?
Insya Allah. Bisa. Sholat tahajud. Boleh 8-3, 8 tahajud, 3 witir. Atau kalau capek-capek ya monggo dikurang-kurangi 6-4. Bisa. Terus baca Al-Quran. Ya, Bisa. insya Allah bisa. Bisa baca Al-Quran, taruh, nanti akan sehat tangan kanannya untuk buka Al-Quran. Pasti gerak nanti. Buka. Kalau capek, buka-buka saja. Minimal. Targetnya menuju ke 12 juz. Berat? Enggak. Kalau diniati, Iya. kita mau ekstrim 12. Kenapa Pak Haji menghubungkan baca Qur'annya 12 biar nyambung? Bangunnya jam 12, Oh, iya. baca Qur'annya 12 juz. 12 juz. Iya. Jadi kalau dikalikan 144. Nah, gitu. Gitu ya. Jalanin ini semuanya. Kenapa? Ada dasarnya enggak Pak Haji nyuruhnya bangun jam 00? Pak Ridwan hafal pasti surat Al-Muzammil. Ayat 1 sampai dengan 6. Ya ayyuhal muzammil. Terus? Qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, yang sedang tidur. Iya. Bapak juga sama, tidur dulu di jam 9. Mulai tidur, habis isya, habis sholat yang lain, tidur dulu jam 12, bangun. Pasti sehat. Allah nyuruh bangun untuk qumil laila illa qalila. Bangun di sebagian malam, walaupun sebentar, walaupun sedikit. Iya. Untuk apa? Untuk sholat. Kapan bangunnya? Ayat ketiganya Pak, lanjutannya apa? Nisfahu awingkus minhu qalila. Nisfahu awingkus minhu qalila. Nisfahu. Apa Pak artinya Pak? Separuh, seperdua atau kurang sedikit minhu darinya, dari malam. Kurang dari separuhnya dari malam. Jam berapa berarti? Jam 12. Ya Pak Ustadz ya. Separuh malam jam 12. Untuk bangun. Lanjutnya, untuk ayat yang berikutnya, untuk baca Al-Quran. Ini rangkaiannya di situ. Apa fadilahnya kita baca Al-Quran, sholat, bangun jam 00 tadi di rangkaian ayat di surat Al-Muzammil 1 sampai dengan 5 tadi. Yang keenamnya Allah memberikan kekuatan. Apa fadilahnya? Kata Allah, bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Nah, kalau jiwanya sehat, badannya pasti sehat. Iya. Sehat. Iya. Inilah mensana en kafaru sano. Di dalam Enkoforisano itu orang kesehatan. Di dalam jiwa badan yang, di dalam jiwa yang sehat, di dalam jiwa yang kuat, Kantongnya sehat. nah, kantongnya sehat. Kantongnya sehat. Kabar kantongnya sehat, badannya jadi sehat. Jiwanya mantap, jiwanya kuat, mental baja. Enggak mudah ngeluh. Enggak mudah gampang mengeluh. Kuat. Dan ucapannya mantap. Ucapannya menjadi
Mantap. Artinya apa? Hajat bapak, hajat ibu mudah dikabulkan oleh Allah. Dengan sentuhan sehat, sembuh. Ikut, gabung. Karena kita terbiasa baca Quran, lidah sudah terlatih baca Al-Quran. Itu ajian yang pertama, bangun malam dan rangkaiannya tadi. Sampai bangun jam 12, sampai ujungnya baca Qurannya 12. Iya, biar sama. Ada yang baca Qurannya lebih banyak. Ada Abdurrahman bin Auf yang kaya raya tajir melintir, dermawan, baca Qurannya 30 juz semalam. Imam Syafi'i mazhabnya